Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jainal Idris. Saya dari kelas TI 1 semester 6 mata kuliah Sistem Forensik Digital. Di mana di sini saya mengambil tema itu untuk analisis traffic jaringan WhatsApp menggunakan WhatsApp dengan temanya yang berkhusus atau pembahasan yang berkhusus pada apakah IP pengguna dapat diketahui melalui chat WhatsApp. Nah, kita buktikan tujuannya apa sih gitu kan membahas tema ini gitu kan. Nah, ada tiga tujuan. Yang pertama untuk mengetahui apakah IP address pengguna dapat terdeteksi melalui WhatsApp saat melakukan chat WhatsApp. Yang keduanya memahami cara kerja arsitektur jaringan WhatsApp dan yang terakhir membuktikan tingkat keamanan dan privasi WhatsApp. Lanjut. Disclaimer dulu ya teman-teman, eksperimen yang saya lakukan ini sudah dengan izin penuh dari semua pihak yang terlibat serta menggunakan jaringan WiFi pribadi. Nah, ini teman-teman ya bisa dilihat bukti apa ya namanya teh eh, bukti sudah dapat izin gitulah ya. Oke, lanjut saja. Dasar teori dan skenario pengujian. Di sini ada 4. Yang pertama, apa itu IP address? IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, terdapat dua IP address atau dua jenis IP. Yang pertama IP lokal atau privat. Di sini alamat di dalam jaringan rumah. Contohnya ya, seperti 192.168.1.5. Nah, yang keduanya ada IP public, di mana alamat yang terlihat oleh internet atau diberikan oleh ISP. Nah, sifat IP sendiri itu ada dua. Yang pertama dynamic IP atau IP public bisa berubah sewaktu-waktu, umum untuk pengguna rumahan seperti kita nih gitu kan yang lagi menggunakan internet rumahan gitu kan. Nah, yang keduanya ada static IP di mana static IP ini tetap tidak berubah, biasanya berbayar atau bisnis. Untuk bisnis ya kategori bisnis lah dan lain sebagainya. Nah, untuk skenario pengujiannya ada dua. Yang pertama, chat dengan teman satu yang berlokasi di apa ya namanya teh di sebetulnya ini tuh teman saya tuh ada dua. Yang pertama di satu kota dan yang keduanya di luar pulau dan di luar kota gitu kan. Nah, yang Jakarta ini itu teman saya yang di satu kota di Majalengka, tepatnya di Jatiwangi. Nah, namun kenapa bisa di sini Jakarta? Karena tersebut di ISP-nya ketika teman tadi yang pertama saya yang dapat izin itu posisinya cek IP dulu dan ternyata ketika dicek IP ada di Jakarta. Nah, kenapa munculnya yang Jakarta tuh? Karena posisi yang kedeteknya bukan si lokasi usernya, tapi si lokasi apa ya, si ISP-nya itu loh. Dia pakai kartu Telkomsel. Nah, jadi router yang kedeteknya yang di situ yang terlihat di IP-nya gitu. Gitu. Jadi makanya yang terlihatnya di Jakarta. Nah, yang keduanya skenario chat dengan teman yang berbeda lokasi di Gorontalo atau beda pulau. Nah, sebetulnya bukan di Gorontalo, tapi lebih tepatnya di Palembang, gitu, teman-teman ya. Lanjut. Nah, IP public para pihak yang dikonfirmasi via CMD atau dengan WhatsApp. Whatismyip.com. Nah, di sini nih teman-teman nih, kenapa tadi bisa jadi padahal satu kota gitu kan. Kenapa bisa jadi tiba-tiba di Jakarta, terus yang tadinya di Palembang jadi di Gorontalo. Nah, karena memang posisinya teman saya itu ngujinya lewat sini nih, whatismyip.com gitu kan. Nah, dicek di sini gitu kan dengan langsung klik linknya, posisinya langsung muncul ini nih data-data gitu kan ya, ini yang teman saya yang di beda pulau dan ini teman saya yang satu kota itu posisinya. Jadi yang keceknya itu bukan lokasi teman sayanya, tapi si ISP jaringannya gitu. Nah, ini yang punya saya.
IP saya gitu kan. Oke teman-teman, lanjut. Nah, langkah-langkah pengujiannya adalah ada yang pertama, install Warsak dulu, jelas teman-teman, beserta npcap-nya. Kemudian buka Warsak dan pilih interface. Kemudian karena di sini saya pakai WiFi, kalau teman-teman pakai jaringan hotspot seluler gitu kan, ya udah pilih sesuaikan saja. Karena saya pakai WiFi, berarti saya di sini pilihnya WiFi. Nah, mulai capture dengan filter eh, IP.address sama dengan 192.168.168.1.5 dan tcp.port sama dengan 443. Nah, kenapa dengan filter ini? Karena yang pertama di sini lihat teman-teman, ini IP address sama dengan 9 titik dan seterusnya. Nah, ini tuh IP saya. Oke, dan maksudnya itu gabungan ya. Menggabungkan dengan yang ini, TCP port di mana si WhatsApp itu bekerja gitu. Server WhatsApp itu bekerja. Nah, ada di sini ada di TCP port 443. Begitu teman-teman. Jadi di filter, jadi datanya langsung yang terlihatnya itu yang ada di sini aja, ruang lingkup sini. Karena kalau misalkan nggak di filter banyak sekali tuh data yang bermunculan gitu. Nanti kita bingung sendiri untuk apa ya, mengolah datanya. Dan nah, makanya di sini adanya filter itu untuk mempermudah begitu teman-teman. Nah, lanjut buka WhatsApp web dan lakukan chat dengan teman. Oke, di sini saya melakukan chatnya itu sekitar beberapa menit saja, beberapa percakapan, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Kemudian amati IP yang muncul nih di kolom source. Nah, tadi fungsi filter tadi, kalau misalkan tidak difilter, nanti IP yang munculnya itu banyak banget di kolom source-nya dan destination-nya. Identifikasi kepemilikan IP menggunakan ipinfo.io gitu kan. Nah, jadi nanti yang kalau muncul udah muncul IP-nya di WhatsApp, kemudian diidentifikasi di sini menggunakan ipinfo.io. Lakukan follow TCP stream untuk melihat isi koneksi. Jadi kita lihat isi koneksinya bisakah terbuka atau tidak. Kalau misalkan bisa terbuka berarti kurang relevan dan kurang aman untuk kita gunakan melalui follow TCP stream. Nah, yang terakhir ulangi untuk skenario kedua dengan teman yang berbeda pulau. Lanjut. Nah, di sini hasil dan pembahasan teman-teman. Jadi saya sudah melakukan terlebih dahulu untuk pengujian dan analisis WhatsApp-nya, di mana di sini langsung mendapatkan hasil yaitu IP yang terdeteksi saat chat dengan teman satu yang di Jakarta atau di Jatiwangi, satu kota dengan saya Majalengka, itu ada IP address-nya 157.240.208.60, di mana domain itu untuk web WhatsApp dan pemiliknya Meta. Kemudian ada IP 57.144.193.32 dan domainnya itu milik static.whatsapp.net, milik Meta juga sama. Nah, ada 160, bisa dilihat teman-teman di sini. Ini banyak banget nih. Ini 160.79.104.10. Nah, itu milik server Meta atau si domain metanya. Nah, sama juga milik Meta dan WhatsApp. Nah, di sini kita hasil temuannya yaitu IP teman itu tidak terdeteksi teman-teman, sama sekali tidak terdeteksi. Justru yang terdeteksi adalah si milik server Meta gitu teman-teman. Jadi posisinya IP chip si teman saya itu nggak muncul di sini. Yang muncul adalah IP server si Meta itu sendiri. Oke. Nah, protokol yang digunakan juga si WhatsApp ini adalah TLS-P 1.2 dan TLS-P 1.3 terenkripsi. Gitu, teman-teman. Ini ya, teman-teman bisa dilihat, bisa di zoom ya. Oh, bisa.
Lanjut. Nah, IP yang terdeteksi saat chat dengan teman kedua adalah IP address sama. Di sini ada web WhatsApp .com dan dit.whatsapp.net, web.whatsapp.com juga. Nah, di sini ini banyak sekali teman-teman ya. Tuh, saya mengambil sampelnya banyak di sini karena emang yang munculnya juga banyak sekali, lebih banyak dari yang tadi. Mungkin karena jangka chatnya lebih panjang dengan teman yang saya yang ini daripada yang pertama di awal. Nah, di sini itu IP address-nya yang sering muncul adalah 31.13.95.60, di mana domain tersebut web.whatsapp.com, pemiliknya Meta WhatsApp. Yang keduanya ada 57.144.193.32, domainnya milik dit.whatsapp.net, pemiliknya juga sama Meta WhatsApp. Yang ketiganya ada IP address 157.240.208.60, domainnya sama web.whatsapp.com. Nah, pemilik WhatsApp juga. Nah, temuan di sini IP teman kedua pun tidak terdeteksi sama sekali, meski berbeda pula gitu kan. Jadi kita di sini mencari nih, harapannya kan apakah yang terjadi nih kalau misalkan beda pulau gitu. Nah, ternyata sama-sama saja tidak terdeteksi teman-teman, yang terdeteksinya malah muncul server WhatsApp-nya itu sendiri. Nah, server WhatsApp yang digunakan berbeda dari skenario yang pertama atau teman yang satu yang tadi, yang ini guys. Dimana untuk yang di sini itu IP 31.13.95.60 itu muncul sebagai server utama pada skenario ini. Nih, yang ini guys. Bisa dilihat. Nih, yang aduh, nggak kelihatan ya. Ini jarinya ini. Nih. Oke, begitu. Yang ini muncul paling banyak. Ini juga sering muncul di sini. Jadi itu merupakan server utama. Kemudian kenapa ada dua di sini? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sorry, kita bahas di sini aja deh. Nah, baik. Jadi gitu ya. Kenapa ini ada dua domain WhatsApp webnya? Karena emang pada saat percakapan yang saya lakukan dengan teman saya yang ada di Gorontalo ini, atau ya, teman kedua saya ini, itu sempat terhenti sejenak. Kemudian saya lanjut setting dan si ada di 31, yang terbarunya ada di 157 yang ini. Begitu. Lanjut. Dan temuan yang dihasilkan oleh pada saat chat dengan teman yang kedua itu ada tiga. Yang pertama, IP teman keduanya itu tidak terdeteksi sama sekali teman-teman, seperti yang pertama sudah dijelaskan, di mana yang diketahuinya adalah server si WhatsApp-nya itu sendiri gitu. Yang keduanya, server WhatsApp yang digunakan berbeda dari skenario yang pertama. Nah, yang ini, yang 31 sama 57240. Kemudian ini yang 31.13.95.60 itu sebagai server utama pada skenario ini. Nah, hasil follow TCP streamnya yaitu di sini teman-teman, ini hasil follow TCP stream yang saya lakukan pada salah satu koneksi gitu kan ya. Dimana di sini yang terlihatnya huruf dan abjad yang acak, random sekali. Ini ada titik-titik A, terus Y, tanda kutip 1 dan sebagainya terusnya. Ketika dilakukan follow TCP stream salah satu koneksi WhatsApp, isi data yang tertangkap berupa karakter acak yang tidak dapat dibaca. Seperti ini yang teman-teman. Artinya meskipun traffic berhasil ditangkap, si isi pesan tidak bisa dibaca sama sekali. WhatsApp menggunakan enkripsi end-to-end yang sangat kuat.
Data terenkripsi dengan TLS versi 1.3 sampai standar enkripsi tertinggi saat ini, di mana TLS versi 1.3 ini standar enkripsi tertinggi untuk saat ini ya teman-teman. Begitu. Nah, kesimpulannya, yang pertama, IP pengguna WhatsApp tidak dapat diketahui melalui WhatsApp saat melakukan chat biasa karena semua komunikasi melewati relay server atau meta WhatsApp. Dua, isi pesan WhatsApp tidak dapat dibaca meskipun traffic berhasil ditangkap karena WhatsApp menggunakan enkripsi end-to-end dengan standar TLS P1.3. Lokasi geografis teman tidak mempengaruhi server WhatsApp yang digunakan. Server dipilih secara otomatis oleh sistem WhatsApp. 4. WhatsApp terbukti aman dalam melindungi privasi penggunanya melalui dua lapisan perlindungan yaitu relay server dan enkripsi end-to-end. Yang terakhir, WhatsApp tetap berguna sebagai alat belajar untuk memahami cara kerja jaringan dan arsitektur platform komunikasi modern. Begitu teman-teman yang saya banggakan serta dosen pengampu. Terima kasih atas perhatiannya semuanya teman-teman. Segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penyampaian ataupun penyajiannya. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.